saya Mersya Aulia sebagai materi kedua. Dan saya Linda Sari sebagai materi ketiga. Dan saya Muhammad Rusan sebagai pemateri keempat. Selamat menyaksikan. Definisi hak dan warga negara. Hubungan antara negara dengan warga negara biasanya diatur di dalam konstitusi negara. Negara mempunyai kewajiban tertentu terhadap warga negaranya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, alinea keempat, negara kita memiliki fungsi atau tujuan yang khusus terkait dengan warga negaranya, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Warga negara ini merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Warga negara juga diartikan sebagai orang-orang dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara yang dahulu disebut hambatan kaula negara, tetapi sekarang ini lazim disebut dengan warga negara. Secara umum, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dicantumkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian, hak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak umum dan hak kodrati, dan hak khusus atau hak hukum. Hak secara umum adalah apa yang kita ketahui tentang hak, sedangkan hak khusus adalah hak yang telah diatur oleh negara dalam ketentuan khusus dan mempunyai batasan hukum. Kewajiban juga bisa disebut kebutuhan. Selanjutnya, kita juga dapat memahami hak sebagai tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, karena itu adalah tanggung jawab kita. Jika tidak, hukuman atau konsekuensi akan ditetapkan. Kemudian, merusak lingkungan hidup. Manusia merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Manusia menggunakan tanah, hutan, dan sumber daya lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain berhak mendapatkan lingkungan yang baik, manusia juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestariannya. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Setiap individu sebagai warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjalani kehidupan yang pantas. Namun, kenyataannya masih terdapat banyak warga negara yang tidak nyaman dengan kehidupannya. Hal ini karena pemerintahan dan pejabat tinggi cenderung lebih memperhatikan haknya dibandingkan kewajibannya. Namun, berperan sebagai PNS tidak cukup hanya berpangkat, namun ada yang memiliki kewajiban untuk memikirkan orang lain. Kalau hanya memperbaiki diri sendiri, terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara dan penduduk memiliki hak untuk berkumpul dan mengadakan pertemuan, menyatakan pendapatnya dengan komunikasi lisan dan tulis, serta media lain. Diatur dengan peraturan perundang-undangan, penjabat harus mengatur hak dan kewajibannya secara seimbang, mengingat perhatian rakyat biasa yang kurang mendapatkan perhatian dan yang belum mendapatkan haknya. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Pancasila seperti yang kita ketahui adalah Pancasila dasar negara sekaligus panduan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi, Pancasila tidak hanya menjadi landasan dalam pembentukan hukum, tetapi juga menjadi sumber nilai yang mengatur perilaku warga negara. Oleh karena itu, hak kewajiban warga negara harus senantiasa selaras dengan nilai-nilai kalimat sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila bersifat seimbang dan saling melengkapi. Hak tidak boleh menuntut tanpa melaksanakan kewajiban. Dan begitu pula sebaliknya, Pancasila mengajarkan bahwa kehidupan yang harmonis hanya dapat terwujud jika seluruh warga negara memiliki kesadaran untuk menuntut hak secara bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban dengan ikhlas. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu
setiap sila Pancasila memberikan arah moral dan etis dalam menjalankan hak dan kewajiban dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Warga negara tidak hanya menjadi pribadi yang baik, tetapi juga kontribusi secara aktif dan membangun bangsa yang adil, makmur, dan berkeadaban. Dan yang keempat yaitu hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi yaitu yang pertama, segala warga negara kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Itu yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terus yang ketiga itu setiap warga negara berhak dan menjadi ikut serta dalam upaya pembangunan negara. Terus yang kedua itu pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan bersifat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulis dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Yang kelima, pasal 28 ayat 1 dan 2, yaitu 1. Setiap berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 6. Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam memerintah. Dan yang ketujuh, pasal 28 ayat 1, 2, dan 3, setiap orang bebas memiliki agama dan beribadah menurut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, orang atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap. 3. Setiap orang berhak atas kebebasan bersikap. Dan 8. Pasal 28, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dan ke-9, pasal 28 ayat 1 dan 2, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya. 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Dan yang 10, pasal 28, 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. 2. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna. Hak dan kewajiban warga negara dalam era hak dan kewajiban warga negara dalam era otonomi daerah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab mewujudkan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat berdasar prinsip sentralisasi dan desentralisasi. Kedua prinsip ini tidak dapat dipandang sebagai suatu yang dihitomis, melainkan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah. Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 ditegaskan bahwa karena negara Indonesia itu suatu pemberian hak otonomi kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
aspirasi masyarakat. Pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip desentralisasi dan manifestasi konstitusi. Dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, peranan masyarakat cukup menentukan. Agar peran itu menjadi optimal, masyarakat harus memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban. Adapun yang menjadi hak masyarakat antara lain mengembangkan kehidupan demokrasi, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab, ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, mengembangkan usaha, melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah Indonesia, mendapatkan keadilan, berhak atas perlindungan dan kepastian hukum, mengembangkan budaya, mendapatkan pelayanan, dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Sedangkan kewajiban masyarakat meliputi antara lain yang pertama, menaati peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Yang kedua, mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Yang ketiga, memelihara persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memelihara fasilitas-fasilitas atau sarana kepentingan umum. Dan yang terakhir, menyampaikan pengaduan wajib mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Yang keenam, penyebab terjadinya penyelenggaraan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara dapat terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana seharusnya diatur oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari kelalaian atau pengingkaran kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Selain perkembangan zaman, terdapat beberapa faktor lainnya, diantaranya pertama, sikap egois. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Dan yang terakhir teman-teman, kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh warga negara sebagai akibat dari status kewarganegaraannya. Sementara kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara kepada negaranya. Keduanya menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan bernegara yang adil dan seimbang. Sekian dari kelompok kami.